Yaloha semuanya, gimana kabar kalian semua hari ini? Apakah kalian lelah dengan semua PR yang dikasih sama sensei kalian? Ataukah kalian jenuh karena sering kena semprot sama atasan kalian? Kalem aja semua, karena pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang mampu ngebuat para wibu ngehalu pengen jadi kayak Leo karena bisa tinggal satu atap bareng 3 cewek Sugoi Dekai dan 1 cewek Sugoi Chisai. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat cari kalian yang nganggur tolong push dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasi di bawah biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Seiken Gakuin episode keempat. 私のものになるレオニス。聖剣の勇者様が助けに来てくださって感謝してもしきれません。 Scene berlanjut dengan memperlihatkan masa lalunya Leonis, di mana saat itu Leo masihlah menjadi salah satu dari 6 hero pengguna pedang suci. Naasnya, tujuan mulia Leo harus mengalami air susu dibalas dengan air comberan, karena ketika Leo ingin membantu seorang NPC yang mengaku telah menemukan sarang monster gargoyle, ia yang awalnya berniat membahas monster itu harus mengalami suatu kejadian yang langsung merenggut nyawanya sendiri. Wedan sekali, saking takutnya umat manusia terhadap seorang hero yang pernah mengalahkan salah satu raja iblis, mereka sampai tega memodernkan Leo yang saat itu gak mengetahui apa kesalahannya sama sekali. Setelah mereka menurunkan jasadnya, mereka terlihat tidak menyesal dan justru bersyukur karena telah berhasil memodernkan salah satu hero penyelamat dunia. Dari apa yang mereka ucapkan, sepertinya mereka dikirim oleh raja kerajaan mereka karena merasa rakyat lebih menyanjung para hero ketimbang raja mereka sendiri. Bersama dengan perginya para NPC gak tahu diri itu dan hujan yang mengguyur jasadnya Leonis, secara tiba-tiba むごいね。さっきの罠気づいていたんだろ。 itulah awal mula bagaimana seorang hero Leonis bertemu dengan sang dewi pemberontak Roselia. Roselia pun mengetahui bahwa ternyata Leonis tadi telah menyadari semua jebakan di sana. Meski dirasa sangat kejam, namun Leo tak ingin menyalahkan mereka yang telah memodernkannya. Setelah cukup banyak bertukar pendapat tentang betapa kacaunya dunia, sang dewi kemudian memberitahukan dirinya ingin melakukan pemberontakan terhadap dunia yang kejam saat ini. Leo yang diajak buat join dengannya jelas membuatnya menanyakan tujuannya. Roselia pun memberitahukan bahwa dirinya selalu memperhatikannya sepanjang waktu dan merasa tertarik dengannya. 私のものになるレオニス。 Scene berlanjut memperlihatkan Leo yang baru aja terbangun dari tidurnya. Nampaklah Leo yang terkejut karena terdapat luka bekas gigit tepat di lehernya. Yang mana pastinya kita dan juga Leo tahu siapakah pelakunya. 目覚めよ、我が眷属。 Sally yang penasaran kenapa ia bisa terbangun secara tiba-tiba, Leo pun memberitahukan bahwa itu bisa terjadi karena kontrak tuan dan familiar di antara mereka berdua. Yang mana kontrak itu membuat tuannya bisa meminta familiarnya untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Mendengar hal itu, sontak Celia pun terkejut karena itu artinya Leo bisa meminta apapun termasuk AHUHU padanya. エッチなことも？僕はそういうことはしません。 Setelah Celia mempercayai ucapan Leo barusan, Leo pun langsung memintanya untuk lebih menahan diri karena ia mengetahui Celia telah menghisap darahnya saat ia bobo di malam hari. 少しだけ夜中に我慢できなくなってつい。 Hisap aku Onesama, hisap! Leo rupanya bukan marah karena Celia yang telah menghisap darahnya, melainkan justru mewajarkannya karena ia tahu betapa sulitnya sesosok ratu vampir menahan daganya terutama di malam hari. Namun paling enggak Leo memintanya untuk memberitahunya dulu sebelum menghisapnya. Tak lama setelah itu, HP Celia berbunyi dan ketika diangkat, ちょっと気になることがあるから隊長の耳に入れておきたくて。 gua akuin autor anime ini memang paham betul dengan dahaganya para jomblis termasuk gua. Kesampingkan soal betapa mantapnya body Elfine, ia memberitahukan soal rapat yang dilakukan di pagi hari meski hari itu sedang libur. Di mana karena keterbatasan informasi yang ada, apa yang diketahui sama Elfine hanyalah ada urusan yang berkaitan dengan tim investigasi. データベースに上がってこないこの点早くから戦略会議というのが引っかかって。 Dari informasi sekecil itu, Elfine bisa memberitahukan bahwa hasil laporan tim investigasi sama sekali gak muncul di dalam database miliknya. Elfine pun mengakhiri teleponnya dan akan menelponnya lagi jika ada kemajuan informasi. Leo yang kepo pun langsung menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Namun karena gak ingin Leo khawatir, ia tidak memberitahukan apa yang disampaikan Elfine tadi padanya. Dan ia lebih memilih meminta Leo untuk melatih dirinya. 夜中に魔力も動かしたいということですね。それは言わないで。
Scene berpindah ke ruang komandonya Seven Assault Garden. Nampaklah beberapa petinggi yang sedang mendiskusikan perihal Peleton 13 yang sudah gak ada kabar selama 11 jam lamanya. Nampaklah komandan nomor 7 yang bernama Kastras Nekeo yang sangat terkejut karena Peleton 13 yang dinyatakan telah musnah oleh entitas Void yang telah berevolusi yang disebut dengan nama Void Lord. Singkat cerita, setelah melalui banyak sekali pertimbangan, banyak sekali strategi, dan banyak sekali pro dan kontra apa yang akan mereka lakukan ke depannya, komandan utama nampak menghubungi komandan Nekeo dan meminta mereka untuk melakukan investigasi ulang mengenai respon Void yang hilang begitu memusnahkan Peleton 13. Mereka juga dilarang untuk melakukan penyerangan yang dapat membahayakan tim investigasi mereka. Mendengar perintah itu, Padadang pun berniat menerjunkan 3 elit pengintai yang juga akan ditugaskan untuk memusnahkan Void jika skalanya kecil. Akan tetapi, keputusan itu ditentang oleh Nekeo yang takut jika tim elit mereka juga akan bernasib sama seperti Peleton 13. Padadang yang paham pun tetap bersikeras akan melakukannya. Scene berpindah ke gedung pelatihan. Nampaklah Celia yang saat ini sedang berlatih penggunaan Excalibur-nya. Singkat waktu, demi bisa membuat Celia menjadi seorang Magic Swordsman, Leo berniat mengganti fasilitas simulator Void di sana dengan salah satu sihir yang dulu pernah ia pakai. Setelah memunculkan cukup banyak skeleton, Celia diminta untuk menghabisi sebanyak mungkin skeleton yang ia miliki itu. Hingga pada akhirnya... Setelah cukup lama menebas para skeleton, nampaknya Celia yang terengah-engah sehabis menumpas belasan atau mungkin puluhan skeletonnya milik Leo. Setelah memasukkan kembali para skeleton ke dalam dimensi sihirnya, Leo pun bangga karena Celia yang mulai terbiasa dengan kekuatan barunya. Mendengar pujian itu, Celia pun merasa itu semua berkat pelatihan Leo barusan. Sebagai ganti untuk pelatihan tadi, Celia berniat membelikan Leo makanan mahal di suatu restoran. Meski Leo berniat tampil sok bijak dengan berkata menghabiskan uang itu tidak baik, akan tetapi... Scene berpindah memperlihatkan Sakuya yang baru aja pulang dan merasa senang karena baru aja menang judai. Setelah rungkat main 9 kali, tapi menangi cuma 1 kali. Dirinya pun terkejut di saat melihat ada seekor dogi yang gak lain adalah Blakas yang terlihat sedang menunggu di depan mansion Peletonnya. Meski gak tahu Blakas itu doginya siapa, namun karena Sakuya tertarik dengannya, dengan seenak jidatnya ia memberikan nama Kurogane Mofumofumaru padanya. Setelah menduga Kurogane Mofumofumaru suka dengan nama itu, Sakuya terlihat memberikan sejumlah makanan padanya. Sementara itu, nampaklah Elvina yang lagi kerja dan terlihat disupport sama Regina dengan puding ubi jalar buatannya. Dan ternyata tujuan Regina membuat puding itu gak lain untuk Leo yang telah ia anggap adik sendiri. Bachiri. Ush. Tak lama kemudian Sakuya masuk dan memberitahukan soal Kurogane Mofumofumaru pada mereka. Regina dan Elvina pun langsung melarangnya untuk memberi makanan pada dogi liar seperti itu. Melihat ada puding anggur di sana, jelas Sakuya si cewek rungkat yang belum makan seharian pun langsung menyomot puding buatan Regina. Singkat waktu, Elvina yang ditanya kenapa memakai seragam meski hari libur, ia pun memberitahukan itu untuk antisipasi jika sewaktu-waktu akademi memanggilnya untuk rapat dadakan meski di hari libur seperti itu. Setelah menanyakan di mana Celia saat ini, Regina pun hanya memberitahukan kemungkinan besar nonanya itu sedang ada di tempat yang biasa ia kunjungi saat libur. Scene berpindah memperlihatkan Seri yang saat ini sedang bekerja paruh waktu demi bisa membeli cemilan untuk tuannya. Namun ketika atasannya memintanya untuk memotong sejumlah kentang, Seri yang merasa pisau dapur sangatlah tumpul, ia memutuskan untuk menggunakan pisaunya sendiri. Namun yang terjadi... Ya, inilah gambaran kalau punya pegawai mantan anak buah terkuat dari salah satu raja iblis terkuat juga. Merasa Seri nggak punya bakat masak, paling siap lu memintanya untuk nyapu depan toko saja. Sungguh kebetulan yang sangat goblok sekali. Nampak Leo dan Celia yang mampir buat membeli sejumlah donat di sana. Melihat tuan yang disuruh membawa semua donat itu, sontak Seri pun amuk-amukan, tapi bukan karena tugas ataupun posisinya sebagai maid, melainkan karena cemburu akan kedekatan mereka berdua. Sesampai Celia dan Leo di suatu tempat, nampaklah banyak bocil yang langsung menghampiri Celia begitu melihatnya.
Leo pun diminta untuk akur dengan mereka karena umurnya yang gak begitu jauh dari para bocil. Leo yang mengetahui mereka semua adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya pun membuatnya langsung teringat tentang masa lalunya sendiri. Salah satu bocil yang kita sebut aja Gopal nampak menghampiri Leo dan menanyakan apakah Leo adalah temannya Celia. Leo yang gak begitu terbiasa dengan para bocil di sana pun hampir aja melukai bocil kampret yang baru aja mengibaskan roknya Celia. 平気よ。まだ小さい子供だし。 Celia yang terlalu polos pun mewajarkannya karena merasa bocil yang bernama Di itu masih kecil. Tak lama kemudian, pemilik rumah yang bernama Bu Frenia datang dan menegur dia yang telah berlaku tidak sopan pada Celia. Setelah Bu Frenia menanyakan siapakah Leo, seketika itu pula para bocil langsung menghampirinya karena merasa kagum di saat Celia memberitahukan Leo merupakan pengguna Excalibur sepertinya. Di sini ini kita akan diajarkan arti dari kata bersyukur karena meski hanya donat ataupun masakan, tapi makna terdalamnya ialah kebersamaan dengan siapa kalian akan memakan donat itu atau memakan masakan itu. Leo pun memahami bahwa itulah tempat yang sangat ingin Celia lindungi. Berbeda dengannya yang kini sudah tidak memiliki tempat yang bisa atau ingin ia lindungi lagi. Di lain sisi, nampaknya para elit yang tidak dapat menemukan apapun di jangkar Pulau Seven Assault Garden mereka. Namun di permukaannya terdapat beberapa anomali yang cukup ekstrim, mulai dari suara gemuruh di balik tembok baja sampai dengan getaran yang terjadi secara tiba-tiba. Sekembali Regina sehabis membuat ubi manis, dirinya pun terkejut melihat wajah Elvina dan juga Sakuya yang terlihat sangat serius usai merasakan gempa kecil barusan. どうかしました？ この胸騒ぎはなんだ？ Anomali itu pun terjadi tak cukup hanya dari suara gemuruh dan juga gempa berskala kecil barusan. Karena ketika dua petugas pengecekan suku cadang memasuki ruang mesin, alangkah terkejutnya mereka berdua karena mendapati banyak akar yang menjalar di dalam sana. Di tengah mereka memberanikan diri menyusuri ruangan itu, tanpa mereka sadari ada sesuatu yang mengawasi mereka berdua dari salah satu akar di sana.